Baik, sebelum saya menjelaskan tugas saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Fandoro, NPM 2515310304, Fakultas Social Science, kelas reguler 2C, dengan program studi manajemen. Dan dosen pengampu Bapak Profesor Rosiadi. Kegiatan ekonomi 1. Kegiatan perekonomian merupakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia baik sebagai konsumen maupun produsen. Bagian-bagian kegiatan ekonomi: 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumen. Definisi produksi: produsen adalah yang mempunyai tujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Namun dalam perkembangannya, produsen tidak harus memasukkan keuntungan. Produsen dapat didefinisikan sebagai transformasi faktor produksi menjadi barang produksi ataupun proses di mana input menjadi output. Definisi distribusi: distribusi merupakan tahap selanjutnya dalam kegiatan ekonomi yang mencakup proses penyaluran barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan distribusi sering disebut sebagai distributor. Berbagai aktivitas distribusi dilakukan oleh distributor, seperti perdagangan, penyimpanan, dan transportasi barang. Setiap aktivitas dalam distribusi memiliki tujuan khusus seperti memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan manfaat dari barang atau jasa yang disalurkan, dan mendukung kelangsungan produksi, seperti halnya dalam proses produksi. Kegiatan distribusi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, sifat barang, karakteristik perusahaan, dan kebiasaan pembelian konsumen. Definisi konsumen: dalam aktivitas ekonomi, konsumen merujuk pada tindakan individu-individu yang menggunakan produk atau jasa yang telah diproduksi oleh pihak produsen. Setiap individu memiliki kebutuhan yang bervariasi, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti lingkungan, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Setiap konsumen tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menggunakan nilai guna secara penuh, dan memuaskan kebutuhan spiritual. Penting untuk dicatat bahwa seseorang dapat menjadi konsumen tanpa menjadi produsen, namun setiap produsen pasti juga merupakan konsumen. Perilaku produksi: produsen dapat didefinisikan sebagai transformasi faktor produksi yang menjadi barang produksi ataupun proses di mana input menjadi output. Adapun beberapa pengertian yang berarti produksi yaitu bentuk, tempat, waktu, pemilikan. Perilaku distribusi: 1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Mempercepat proses penyampaian hasil produksi ke konsumen. 3. Memastikan produk tersedia di berbagai tempat sesuai kebutuhan. Yang terakhir, meningkatkan nilai guna barang dan jasa dengan menyampaikan kepada yang membutuhkan. Jenis-jenis distribusi: yang pertama, distribusi langsung, artinya produsen menyalurkan langsung ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, berarti melibatkan perantara antara produsen dengan konsumen dengan menggunakan jasa distribusi. Yang terakhir, semi langsung. Semi langsung menggunakan agen sebagai menyalurkan barang. Perilaku konsumen: individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun kebutuhan yaitu kebutuhan rumah tangga antara lain makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Kedua, perusahaan, tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, pemerintah, memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk perekonomian di Indonesia, yaitu jenis perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran, namun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Sistem perekonomian Pancasila atau campuran, terdiri dari demokrasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara. Kelebihan dan kelemahan ekonomi Pancasila. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan yang pertama,
Setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, perekonomian diutamakan untuk memakmurkan rakyat. Akan tetapi, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki kelemahan, seperti pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus memikirkan kepentingan bersama. Kelebihan ekonomi di Indonesia. Ekonomi Pancasila mengutamakan kepentingan rakyat, hak milik individu diakui, kebebasan berkreasi dan berinovasi, mengelola ekonomi secara kolektif, peran dalam negara sektor strategis, dan meminimalisir kesenjangan. Kelemahan perekonomian Indonesia. Yang pertama, potensi inefisiensi. Kedua, lambatnya pengambilan keputusan. Ketiga, resiko dominasi negara. Kesimpulan mikroekonomi Indonesia mencakup bagaimana aktivitas ekonomi individu dan perusahaan produsen dan konsumen menentukan harga dan alokasi sumber daya di pasar, yang secara agregat mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan mikro yang relevan di Indonesia meliputi monopoli, distribusi yang tidak merata, birokrasi yang rumit, harga dasar yang tinggi, serta kendala infrastruktur dan lahan yang kesemuanya perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.